Kamu adalah es krim coklat. Kamu suka banget tantangan. Buatmu, tantangan ngebantu kamu buat belajar lebih banyak dan nambah skills. Mungkin lo pernah lihat kali ya hasil tes yang bentukannya kayak gini. Gue yakin pasti banyak dari lo yang pernah iseng-iseng ikut tes online yang entah itu ada di sosmed gitu ya, misalnya di Facebook atau mungkin di website misalnya tes MBTI gitu, atau berbagai tes kepribadian online lain yang bertebaran di internet. Well, sebenarnya ini wajar karena emang banyak banget sih orang yang ngelakuin hal ini. Gue pribadi juga kadang suka iseng-iseng aja gitu buat ikut tes-tes kepribadian gitu. Kenapa? Karena ya asik aja tesnya dan bisa jadi memperjelas juga siapa diri gue. Mulai dari kekurangan dan kelebihan sampai mungkin ke minat, bakat, dan pilihan karir. Meskipun gak bisa dipungkiri bahwa kadang ya tes kepribadian online itu emang gak selalu bisa dibilang akurat. Atau kalau bahasa psikologinya ya, bahasa statistiknya bisa dibilang emang gak terlalu valid dan reliable gitu. Pertanyaannya, dengan semua tes kepribadian ini, lo pernah penasaran gak sih? Kok bisa ya tes kepribadian ini ngukur diri kita? Sampai mungkin ngasih label-label tertentu ke diri kita yang kita percayai. Emangnya kepribadian itu apa? Emang apa sih yang membentuk kepribadian seseorang? Misal kalau kita dapat sebuah label ya, INTJ, NFP, dan lain sebagainya, apakah kepribadian ini bisa kita ubah? Nah, banyak kan pertanyaannya? Well, kalau lo juga penasaran atau mungkin kepo setelah gue nanya kayak tadi, maka lo ada di video yang tepat. Gue bakal ngebahas tentang kepribadian dari A sampai dengan Z di video ini. Video ini bakal jauh lebih panjang dan komprehensif daripada video biasanya. Nah, tapi sebelum gue lanjut, jangan lupa lo subscribe dulu dan klik notification bell-nya biar lo gak ketinggalan video-video lainnya dari 1%. Oke, first thing first. Jadi, kepribadian itu apa sih? Mari kita kembali ke zaman Yunani kuno. Ya, filsuf-filsuf Yunani kuno itu udah mulai bertanya-tanya tentang manusia sejak dulu. Salah satu pertanyaannya adalah, kita tuh apa sih gitu? Diri kita itu yang kayak gimana sih? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, ada salah satu orang, namanya Hippocrates ya. Si Hippocrates ini adalah salah satu orang pertama yang mencetuskan bahwa perilaku itu dipengaruhi sama keseimbangan elemen di tubuh kita. Elemen ini ada apa aja? Ada 4, bentuknya cairan gitu. Ada darah, ada lendir, ada cairan empedu yang warna kuning sama yang warna hitam gitu. Inilah salah satu asal-usul dari pengobatan dengan cara mengeluarkan darah. Atau mungkin istilah populernya dibekam gitu. Kenapa? Karena penyakit itu dianggap muncul dari ketidakseimbangan dari elemen cairan-cairan ini. Jadi kalau ada yang kebanyakan, makanya solusinya ya dibuang gitu dari tubuh gitu kan. Nah, teori tentang 4 cairan ini akhirnya berkembang menjadi aspek kepribadian yang disebut sebagai temperamen. Ada sanguinis yang outgoing gitu ya, melankolis yang serius, koleris yang goal oriented, sama phlegmatis yang tenang. Masing-masing temperamen ini mewakili cairan-cairan tadi. Nah, dulu karena teori yang ada di zaman Yunani ini, inilah yang disebut sebagai kepribadian, yaitu bagaimana temperamen orang, apakah sanguinis, phlegmatis, dan lain sebagainya. Itu mungkin sejarah singkat tentang kepribadian yang gue simplifikasi banget. Mungkin nanti untuk lebih tepatnya lo bisa baca-baca atau searching-searching lagi. Itu ratusan tahun lalu gitu kan. Kalau sekarang gimana? Kepribadian itu apa kalau sekarang? Nah, sekarang ilmuwan itu mendefinisikan kepribadian sebagai pola pikir, perilaku, dan emosi yang membedakan satu individu dengan yang lainnya. Jadi ini yang bikin individu jadi unik gitu kan. Personality, kepribadian, jadi personal gitu. Kata kuncinya adalah pola. Ada pola di sana yang bikin lo jadi punya persona. Nah, pola-pola ini muncul pas lo dihadapkan dengan berbagai situasi. Contohnya gimana? Gampangnya gini. Misal, ada orang yang kepribadiannya itu cenderung cuek misalnya ya. Orang yang cuek itu polanya misalnya X, Y, dan Z. Nah, pola X, Y, dan Z ini, pola perilaku ini cenderung akan konsisten di berbagai situasi. Meskipun mungkin ada situasi yang gak munculkan pola perilaku yang sama. Tapi kalau dirata-ratain, ya orangnya cuek gitu, personalitinya cuek. Kalau sebaliknya gimana? Orangnya gak cuek gitu, misalnya cenderung cerewet. Nah, mungkin polanya adalah kebalikannya. Jadi pola perilakunya beda di berbagai situasi. Itu contoh aja tentang kepribadian di diri manusia. Nah, terus kepribadian ini emang asalnya dari mana? Apa sih hal yang membentuk kepribadian kita? Kalau dulu, berdasarkan teori Hippocrates ya, kepribadian itu dianggap muncul karena kombinasi dari cairan tubuh lo tadi. Jadinya ya melankolis, phlegmatis, dan lain sebagainya. Kalau di zaman sekarang, para peneliti psikologi bilang kalau misalnya kepribadian itu datang dari pertama, genetik, dan yang kedua adalah lingkungan. Jadi dari dua aspek ini nih, saling berkesinambungan. Nah, contoh dari genetik gimana? Nah, pertama kita perlu tahu kenapa sih ilmuwan bisa bilang kalau misalnya kepribadian itu dipengaruhi oleh gen gitu, alias diturunkan kan dari orang tua. Kenapa mereka bisa tahu? Karena mereka, para ilmuwan psikologi ini ngelakuin riset ke orang kembar. Kenapa orang kembar? Karena kalau orang kembar itu bakal kelihatan banget
banget efek dari gennya ke pola-pola perilaku mereka alias ke kepribadiannya. Jadi bisa dibuktiin nih, apakah kepribadian si anak ini beneran dari orang tua atau dari lingkungan ketika diteliti ke anak kembar. Ada salah satu penelitian yang menarik ke orang kembar, dan hasilnya penelitian itu menunjukkan bahwa 40-50% sifat-sifat kita, aspek-aspek kepribadian kita itu diturunkan dari orang tua kita. So, kembar identik yang dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Jadi ada dua anak kembar, yang satu ditaruh di mana gitu ya, di lingkungan A, yang satu di lingkungan B, itu ternyata masih ada kesamaan kepribadian di antara mereka. Nah, tapi ini tentu masih jadi perdebatan. Gue sendiri percaya bahwa bukan cuman genetik doang yang berperan dalam pembentukan kepribadian. Lingkungan itu berperan cukup penting dalam ngebentuk kepribadian kita. Maksudnya lingkungan tuh apa? Maksudnya adalah faktor eksternal. Nah, apa aja faktor eksternal yang ngebentuk kepribadian kita? Pertama, jelas keluarga gitu. Kenapa keluarga? Karena ya keluarga adalah tempat pertama kita diajarin tentang nilai-nilai atau norma-norma masyarakat, lalu diajarkan ke kita gitu ya. Kedua, faktor teman-teman. Let's say di sekolah gitu ya, atau di kampus atau di kerjaan, teman-teman kita itu adalah komponen yang cukup penting dalam pembentukan kepribadian kita. Karena kita akan banyak berinteraksi dan ya melakukan sesuatu dengan mereka gitu. Dan kalau dilihat dari scope yang lebih luas, itu kan tadi keluarga ada teman ya. Banyak banget faktor lingkungan yang secara gak langsung bakal ngebentuk diri kita. Kayak nilai-nilai agama, exposure dari media massa, apa yang lo pelajari di bangku sekolah gitu ya. Bahkan sampai sosial media, kalau sekarang tuh internet gitu kan. Jadi kalau ditelusuri, sebenarnya diri kita itu kompleks banget. Banyak hal yang memengaruhi pembentukan kepribadian kita. Dan pada akhirnya ini semua mengarah kepada beberapa pertanyaan. Emangnya ada berapa banyak sih kepribadian di luar sana? Kalau misalnya emang segitu banyaknya faktor yang memengaruhinya, apakah kepribadian itu bisa dibagi menjadi 4 ciri khas doang gitu? Kayak misalnya MBTI yang melabeli kita dengan sebutan INTJ, ENTP gitu kan? Atau justru kepribadian itu gak bisa kita ukur sama sekali? Itu adalah beberapa pertanyaan yang menarik. Jadi dulu itu belum umum nih penggunaan alat tes psikologi yang berbasis kuesioner. Sekarang kan udah umum nih, lo bisa ngelihat tes kepribadian di mana-mana. Tapi dulu belum. Sejarahnya gimana? Jadi dulu itu psikologi kan dianggap sebagai ilmu nujum gitu kan. Ya peramal lah, gak beda jauh sama peramal gitu. Ketika dimulai revolusi psikologi mulai jadi scientific, mulai banyak ilmuwan-ilmuwan yang mulai mengedepankan pengukuran kepribadian yang scientific. Jadi berdasarkan data gitu dan fakta. Seperti pengukuran yang kita kenal sekarang. Jadi pakai data-data yang diambil dari pilihan-pilihan kita. Mungkin bentuknya kuesioner kan sekarang gitu. Jadi diukurnya itu benar-benar pakai kuesioner yang valid dan reliable. Kebetulan juga dulu itu ada metode statistik baru yang bisa bikin aspek kepribadian manusia ini bisa terukur secara valid dan reliable. Terbukti secara saintifik. Metodenya adalah metode factor analysis. Dari metode itu mulailah berkembang tuh kan. Ilmuwan psikologi berlomba-lomba mengukur terus kepribadian manusia. Mereka bikin alat tes tentang kepribadian, dites terus, dibolak-balik, tes revisi ke ribuan orang gitu. Sampai akhirnya muncullah alat ukur yang benar-benar valid dan reliable. Salah satunya adalah ketika ditemukannya 5 aspek kepribadian yang bisa mewakili pengukuran kepribadian manusia. 5 aspek ini dinamakan sebagai Big Five Personality Traits. Nah, ini adalah tes kepribadian yang mungkin bisa dibilang cukup valid dan reliable. 5 aspek di Big Five ini kalau dijadiin singkatan itu disebut sebagai Ocean. O itu ngomongin openness, terbuka sama pengalaman-pengalaman baru. C itu conscientiousness, itu kedisiplinan, ketekunan gitu kan. E itu extroversion. A adalah agreeableness, keramahan lo gitu kan, seberapa lo gampang percaya sama orang. N itu neuroticism, itu kecenderungan lo buat merasakan stres. Dari 5 aspek itu terbentuklah kepribadian lo. Nah, si Ocean ini bukanlah, jadi bentuknya itu gak hitam putih tapi sifatnya spektrum. Nah, tes ini sebenarnya adalah salah satu tes juga yang dipakai oleh para mentor 1% buat ngelihat kepribadian menti-mentinya pas online mentoring. Tes ini udah banyak banget yang gratis, lo bisa cari aja di internet kalau lo iseng pengen nyoba. Pertanyaan selanjutnya adalah, bisa nggak sih kita mengubah kepribadian yang kita punya sekarang? Apakah kepribadian itu akan stuck gitu dan selalu tetap gitu aja dari kita muda sampai kita tua nanti? Atau sebenarnya kepribadian itu bisa berubah? Nah, ini pertanyaan menarik lagi. Jawabannya adalah iya dan juga enggak. Kepribadian itu bisa berubah karena adanya faktor eksternal yang lo alami saat lo hidup. Tentunya lo bakal ketemu dong pelajaran-pelajaran hidup baru yang bisa mengubah cara lo berpikir, cara lo berperilaku, dan cara lo memandang dunia, yang akhirnya mengubah pola-pola perilaku lo, mengubah kepribadian lo. Dan ini terjadi terus-menerus, apalagi pas lo sedang mencari jati diri. Misalnya pas quarter life crisis gitu, yang videonya juga udah sempat dibikin sama 1%. Intinya sih pengalaman hidup lo itu bisa berpengaruh sama perubahan kepribadian lo. Pastinya lo juga bisa nyoba ngebandingin diri lo 10 tahun yang
lalu sama diri lo yang sekarang. Gue yakin kemungkinan besar lo akan menemukan perbedaan. Dan bisa jadi perbedaannya banyak. Nah, lo bisa coba share perbedaan personality lo 10 tahun yang lalu sama sekarang di comment section. Nah, kan kepribadian itu bisa diubah. Apakah kepribadian itu berarti nggak stabil? Alias ya udah gitu, bisa kita ubah semau kita. Kalau pertanyaan kayak gini, jawabannya adalah bisa jadi, bisa iya, bisa enggak. Balik lagi ya ke definisi. Personality atau kepribadian kan didefinisikan tadi sebagai sebuah pola. Kalau polanya berubah-ubah terus, ya mungkin bukan jadi pola namanya gitu kan. Nah, riset di tahun 2011 menemukan kalau misalnya kepribadian kita itu akan cenderung beranjak stabil pas kita semakin dewasa. Puncaknya sih katanya di usia 40 sampai 60-an. Tapi di usia 60-an habis itu stabilitasnya menurun lagi. Kenapa? Alasannya sih karena pas umur-umur 40-an itu lo gak lagi melewati banyak hal-hal baru. Makanya semua yang lo alami di usia itu cenderung lebih stabil dibandingkan ketika lo remaja gitu. Ya anggap aja pekerjaan lo pas umur 40 tahun mungkin udah tetap, pernikahan lo udah jalan bertahun-tahun. Tapi setelah 60 tahun mulai gak stabil lagi. Kenapa? Ya karena mungkin lo mulai pensiun gitu. Dan pastinya ini bakal mengubah lo. Terus apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan ini? Well, karena kepribadian lo masih bisa berubah, pada akhirnya lo bisa menggali terus siapa diri lo. Lo coba tuh semua tes kepribadian, lo coba semua jenis pekerjaan, dan ya lo bisa mencoba melakukan apapun di hidup yang singkat ini. Jadi lo bisa mengeksplor sebanyak-banyaknya possibility yang ada. Makanya kalau ada satu hal yang bisa kita ambil ya dari penjelasan gue dari tadi, hal itu adalah lo bisa explore terus diri lo. Kenapa? Karena ya kepribadian kan berubah-ubah. Jadi lo akan selalu bisa nge-explore sisi baru dari diri lo selama lo terus mencoba. Jadi cobalah semua sesuatu gitu. Karena kepribadian lo ini pasti akan selalu berubah seiring dengan faktor eksternal yang datang ke diri lo. Makanya tentang tes kepribadian, pesan gue sih inget aja kalau misalnya lo melakukan suatu tes ya, inget aja bahwa tes itu hanyalah salah satu alat untuk melihat kepribadian lo. Jadi kalau misalkan lo ikutan tes kepribadian dan dapat hasil yang gak sesuai dengan harapan lo, atau dapat hasil yang lo pikir labelnya itu negatif, mungkin gak usah terlalu dipikirin gitu. Dan jangan terlalu melabel diri lo berdasarkan tes-tes itu. Kenapa? Otak manusia itu kalau kata ilmuwan neuroscience ya, itu plastis, alias kayak plastik, bisa kita ubah-ubah. Kepribadian juga, meskipun cenderung stabil ya, tapi nggak fix juga kan, dan bisa berubah-ubah. So, kalau saran gue sih jangan stuck sama label lo. Lo selalu terus-menerus bisa untuk mengeksplor diri lo. Karena pada akhirnya cuman lo sendiri yang bisa menentukan lo mau kemana dan lo mau gimana dalam hidup lo. Ingat bahwa manusia itu dinamis. Kalau lo pengen berubah, ya berubah aja, lakuin aja gitu. Jangan terkekang sama label. Kalau lo pengen melakukan sesuatu yang lo pengen lakukan supaya lo bisa jadi lebih baik, ya lakuin aja gitu. Jangan terkekang sama dogma. Apalagi kalau dogmanya hanya berasal dari salah satu alat tes aja di internet pula. Sekali lagi, ingat bahwa alat tes psikologi itu cuman salah satu alat aja yang bisa jadi gak valid dan reliable. Itu aja sih pesan gue. Ingat bahwa lo punya potensi yang bisa lo maksimalkan kalau lo berusaha. Jadi buat lo yang mungkin saat ini secara sengaja atau gak sengaja nge-label diri lo negatif, ingat aja bahwa bukti-bukti penelitian ini menunjukkan bahwa personality lo, sifat lo, kepribadian lo itu bisa berubah. So, lo bisa berubah menjadi lebih baik. Intinya sih itu, terus explore diri lo. Karena cuman lo yang bisa mengontrol kemana diri lo mau pergi. Kayak gitu ya. Mungkin sekian dari gua tentang kepribadian. Gua harap video ini bisa membuka perspektif lo, mengubah paradigma lo, dan membuat lo berkembang menjadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Follow juga Instagram 1% di @1%official buat dapetin update-update tentang produk dan juga event. Sedikit info, dalam waktu dekat kita bakal bikin event juga di Universitas Indonesia. Kita juga bakal bikin event di Ruang Rakyat. So, terus up to date aja dengan postingan-postingan kita di Instagram supaya lo gak kehabisan tiketnya, oke?